silakan Bapak, mungkin dari penasihat hukum atau dari terdakwa ada yang mau digali terlebih dahulu kepada ahli ini, silakan. Oke, baik. Terima kasih majelis. Oke, saudara ahli, terima kasih sudah hadir ya dalam persidangan ini tentunya. Oke, ahli, saya akan membahas tadi yang disebutkan bahwasanya pasal 170, 335 sama junto 55 ya. Oke. Saya akan bertanya tentang posisi dan independensi ahli. Oke, kemudian menurut ahli ya, kehadiran ahli di persidangan ini adalah untuk menjelaskan hukum pidana ya. Nah, secara objektif, bukan untuk membela terdakwa dan begini ya. Ini sebenarnya netral ya. Oke. Menurut ahli, pendapat yang disampaikan bersifat akademik ya, dan independen. Oke. Menurut ahli, tugas ahli adalah menjelaskan norma dan unsur hukum, baik menilai fakta ya, biar terang benderang nih permasalahan ini. Siapa yang bersalah ataupun tidak ya. Oke. Tentang asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana. Menurut ahli, dalam hukum pidana berlaku asas hukum crimen atau nulia poena sin culpa. Terus menurut ahli, pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya bersifat personal atau individual. Nah, kemudian menurut ahli, tanpa pembuktian, peran individual seseorang pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Nah, oke, dari sampai saat ini silakan menurut saudara ahli, pendapat ahli bagaimana? Oke, terima kasih. Izin ya mulia kita menjelaskan. Terkait dengan azas nulla crimen nulla puna sein culpa itu adalah salah satu representasi dari azas nullum delictum nulla puna sein previa legi ponali, di mana setiap konteks hukum pidana pemidanaan itu harus ada berhubungan dengan kesalahan yang bersangkutan. Dalam konteks hukum pertanggungjawaban pidana itu ada 3 konteks yang akan diukur di sini. Pertama, kemampuan yang bersangkutan dalam hal bertanggung jawab. Kedua, kesalahan. Ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf itu melekat pada diri individu seseorang. Sehingga tolak ukur dari individualistik yang dilakukan di situ adalah pertanggungjawaban individu bagi seseorang tersebut. Demikian. Oke. Bentar. Menurut ahli, dalam KUHP baru, asas kesalahan tetap menjadi dasar pemidanaan. Itu maksudnya apa, ahli? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih, izin yang mulia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, jika kita melihat di KUHP di pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, konteks kesalahan itu tersematkan di 2 ayat tersebut. Pertama, kesalahan sebagai syarat suatu pemidanaan. Yang kedua, kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Dan apabila terjadi suatu kelalaian, maka kelalaian itu harus diukur dalam konteks apakah benar-benar ada regulasi yang mengaturnya. Terkait dengan konsep kesalahan, tentunya bukan hanya di KUHP baru itu dikenal, tapi di KUHP lama pun itu dikenal dalam konteks azas yang pertama tadi disebutkan. Demikian, terima kasih. Oke. Saudara ahli, menurut ahli ini KUHP baru tetap menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Silakan. Ya, terima kasih, izin yang mulia. Baik KUHP baru dan KUHP lama itu menegaskan hal yang sama. Bagaimana itu bisa dijelaskan seperti itu? Kalau kita melihat dalam konteks pertanggungjawaban pidana, konsep individualistik dilihat dalam 3 kategori yang sebelumnya pernah kami sampaikan, yaitu adalah kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dan itu melekat pada diri individu terkait dengan hal tersebut. Apakah dia ingin memutuskan melakukan sesuatu sekarang, besok, nanti, itu melekat pada diri individu. Demikian. Terima kasih. Oke.
kembali ya ke ini ya, ke tadi pertanyaan yang ini, tentang pasal 170 KUHP. Oke. Menurut ahli, di dalam pasal 170 KUHP itu ada namanya unsur terang-terangan. Tidak cukup hanya karena peristiwa terjadi di tempat umum. Bisa saudara ahli jelaskan? Oke, terima kasih. Izin yang mulia, terkait dengan pasal 170 itu konstruksinya ada 3 unsur. Pertama, dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Nah, 3 unsur ini tidak bisa terlepas dari satu dan lain hal, melainkan 3 unsur ini harus melekat satu sama lain. Konsep terang-terangan tentunya harus dilihat konstruksinya seperti ini. Melakukan kekerasan dengan sadar di hadapan umum dipertontonkan oleh publik sebagai bentuk representatif dari kekerasan kolektif. Nah, itu adalah pasangan dan struktur dari unsur pasal 170. Sehingga terang-terangan di dalam pasal 170 tidak bisa serta-merta diartikan apabila hanya serta-merta dipertontonkan atau dipertunjukkan di hadapan publik semata. Demikian, terima kasih. Oke, tadi kan mempertontonkan ya. Oke. Menurut ahli nih, secara doktrinal, unsur terang-terangan menisyaratkan adanya niat mempertontonkan kekerasan kepada publik. Itu bisa dijelaskan saudara ahli? Oke. Mempertontonkan ini dalam konteks harus berpasangan terkait dengan mempertontonkan kekerasan di hadapan publik. Mempertontonkan kekerasan di hadapan publik secara bersama-sama. Ini kalau berbicara mengenai konstruksi pasal 170 ya. Bersama-sama di hadapan publik mempertontonkan kekerasan. Seperti itu. Jadi kalau diartikan secara terang-terangan itu sendiri, dia tunggal, tidak berhubungan dengan unsur-unsur yang lain, itu tidak bisa dikategorikan pasal 170. Hanya terang-terangan saja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Terus menurut ahli, nih, apabila tidak ada peran aktif dan kontribusi konkret masing-masing terdakwa, unsur tenaga bersama tidak terpenuhi. Nah, itu bagaimana menurut ahli? Oke, terima kasih. Izin ya mulia. Terkait dengan peran aktif untuk membuktikan konteks bersama-sama di pasal 170, maka kita melihat ada 2 konstruksi. Pertama, apakah ada kehendak yang sama antar masing-masing terdakwa? Kedua, apakah ada kontribusi saling menunjang antar masing-masing terdakwa untuk menciptakan suatu kekerasan tersebut? Ini konstruksi di pasal 170 untuk tenaga bersama ya. Nah, untuk menentukan hal tersebut maka harus dilihat posisi dari terdakwa, apa sebagai apa, berperan apa. Nah, itu bisa dikategorikan bersama-sama untuk tujuan melakukan kekerasan di hadapan publik, di hadapan umum. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kemudian menurut ahli, dalam KUHP baru menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan. Itu gimana menurut ahli? Oke. Dalam konteks hukum pidana tentunya, ini pidana baru, pidana lama, izin, mohon berkenan. Keterkaitan pidana baru dengan pidana yang lama dengan yang baru. Oke, terima kasih. Dalam konteks keterkaitan ini tentunya konsep pembalasan itu representatif dari perbuatan yang dilakukan. Namun dalam konteks hukum pidana itu sendiri tentunya ada efek jera yang harus diberikan. Oleh karena itu, konsep hanya sekedar pembalasan saja di dalam kitab undang-undang hukum pidana dan di kitab undang-undang hukum pidana lama ataupun baru itu menurut ahli tidak seperti itu. Melainkan harus dilihat bagaimana hasil dari efek jera yang akan ditimbulkan dari penerapan hukum pidana. Demikian, terima kasih. Oke. Terkait tadi pasal 170 ya. Itu kan pasal yang lama yang isinya melakukan suatu tindakan kriminal yang bersama-sama ya. Oke. Menurut ahli nih, ini ada ilustrasi, saya diilustrasi. Ketika ada suatu kampung itu namanya Kampung Nagrak misalkan ya.
ketika Kampung Nagrak ini ada suatu relokasi atau misalkan ada pihak swasta yang punya program untuk membebaskan suatu tanahnya, tentunya tanah tersebut di Kampung Nagrak misalkan Nagrak ya. Nah itu sebagai ilustrasi. Nah ketika relokasi tersebut swasta PT tersebut ada program tersebut, nah untuk merelokasi tanah tersebut tentunya ada suatu pendekatan ya. Nah di mana pendekatan itu hampir 50% berhasil dari PT tersebut. Akan tetapi warga Kampung Nagrak itu menolak sebagian. Tentunya awalnya kampung tersebut 100% menolak semuanya. Akan tetapi dengan bergulirnya waktu sebagian telah terrelokasi dengan teknis atau proses adanya suatu intimidasi ya. Nah, ketika sudah teralokasi tanah tersebut, tentunya ada warga yang menolak di mana mempertahankan tanah tersebut ya, karena itu bagian daripada mempertahankan lah tanah leluhurnya lah gitu ya. Nah, ketika ada pihak ketiga atau pihak nggak tahu mungkin dari pihak PT atau apa gitu ya, untuk tadi kan ada namanya intimidasi. Nah, ketika proses itu tidak berjalan daripada pihak PT ini, nah berat tidak ketika warga tersebut mempertahankan haknya atau mempertahankan tanah tersebut. Nah, sehingga warga itu tetap berjaga-jaga ya di dalam tanah kampung tersebut. Nah, ketika PT atau yang ditunjuk oleh PT ini tetap untuk menguasai tanah tersebut, ya, tetap berupaya nih pihak-pihak lain ya, untuk merelokasi full 100% dari titik Kampung Nagrak itu ya. Nah, ketika warga itu mempertahankan, terus ada informasi nih dari pihak kita katakanlah pihak ketiga atau pihak swasta ini, ada namanya kata atau kalimat perang kandang ya, perang kandang. Nah, perang kandang ini menurut ketika ada perang kandang, informasi perang kandang ini warga setempat itu berjaga-jaga akan ada namanya perang kandang ya. Nah, terus ketika ada pihak ketiga yang ada informasi itu namanya perang kandang, terus datanglah ke lokasi Kampung Nagrak itu ya. Nah, si warga yang tidak terlokasi ini menolak itu, memberikan pemberitahuan atau memberikan larangan ya. Ketika ada pihak-pihak lain masuk, tidak boleh. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, saudara ahli, ketika terjadinya suatu konflik atau insiden, nah, menurut ahli dikaitkan dengan pasal 49 KUHP, itu bagaimana menurut ahli yang tadi untuk mempertahankan itunya? Gimana ahli? Oke, terima kasih. Izin yang mulia. Pasal 49 itu daya paksa. Ya, daya paksa ada yang sifatnya absolut, not with excess, ada yang sifatnya relatif di situ. Nah, konteks relatif dalam hal ini tentunya harus diawali dari ancaman nyata. Ancaman nyata yang menyasar kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bereaksi mengikuti ancaman tersebut. Dan reaksinya itu bisa sepadan atau intinya reaksi tersebut adalah bentuk upaya pertahanan dari ancaman yang levelnya sudah ditakar oleh masyarakat. Itu disebut sebagai daya paksa. Apabila ancaman tersebut menyasar kepada masyarakat dan masyarakat membela diri atas ancaman tersebut untuk kebutuhan membela harta benda, nyawa, keluarga, dan lainnya, maka itu bisa dikategorikan sebagai daya paksa. Tapi daya paksa relatif.
bukan daya paksa yang absolut atau northward excess yang melampaui batas. Itu bukan, tapi relatif. Andai kata itu ada ancaman yang nyata dan menciptakan reaksi bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih ahli. Oke. Lanjut ya. Nah, kita ke pasal 335 KUHP ya. Nih. Menurut ahli, pasal 335 KUHP itu mensyaratkan adanya maksud memaksa sebagai unsur subjektif. Nah, bagaimana menurut pendapat ahli? Oke, 335 KUHP terkait dengan memaksa ya. Memaksa agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan. Itu 335 KUHP. Konsep memaksa di sini dalam hal subjektivitas adalah kemampuan orang tersebut dalam aspek bertanggung jawab dari paksaannya. Nah, dari kemampuan bertanggung jawab yang dilakukan oleh tersebut, itu jika dilihat dari 3 kategori yang sebelumnya saya sampaikan terkait dengan 3 kategori pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf, maka kemampuan bertanggung jawab akan diukur apakah kehendak yang dilakukan oleh orang tersebut. Apakah kehendak yang dilakukan oleh orang tersebut untuk membuktikan unsur subjektivitas. Dan menghindari konsep reaktif semata. Reaktif semata itu konsep yang dimana orang tersebut tidak kontinu, menekan secara kontinu, hanya reaktif sesaat saja dari implementasi atau ancaman yang terjadi. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke, lanjut. Menurut ahli, maksud memaksa tadi ya, harus dibuktikan secara konkret dan tidak boleh diasumsikan. Silakan boleh dijelaskan saudara ahli. Oke. Konteks memaksa ini tentunya memang harus dibuktikan secara konkret karena satu kesatuan dari unsur 335. Oke. Memaksa ini akan mengarah pada keinginan pelaku untuk orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan memaksa ini memiliki tambahan adanya kekerasan di dalam konteks 335. Oleh karena itu, memaksa ini harus ada dasarnya. Memaksa yang seperti apa? Tujuannya apa? Dan apakah pelaku dalam konteks ini memiliki keuntungan dalam konteks memaksa tersebut? Untuk orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti itu. Oke. Ahli, saya akan ilustrasikan dulu bagaimana terkait tadi pasal 335 memaksa ya. Jadi gini, misalkan tadi Kampung Nagrak, kembali lagi ya, Kampung Nagrak itu melarang seseorang untuk melintas, ya, melintas, karena di sana ada larva misalkan. Ya, kita ilustrasikan dulu. Ada larva. Kamu jangan ke sana ya. Di sana ada larva, ada gunung mau meletus. Kamu jangan ke sana ya. Kalau kamu ke sana bahaya. Ya, itu kan kalimat memaksa. Itu kalimat memaksa. Menurut ahli bagaimana tuh, menurut ahli? Yang tadi saya ilustrasikan tadi. Kan tadi memaksa. Itu bagaimana? Oke. Dalam konteks memaksa yang diceritakan itu sifatnya memaksa preventif ya, preventif. Terkait dengan kondisi bahaya yang akan dialami oleh orang yang diingatkan. Tapi itu tentunya berbeda dengan 335. Oh gitu. Oke, dalam konsep 335 ada kekerasan, gitu ya, kekerasan yang akan menjadi guidance dari memaksa tersebut. Agar orang lain bisa bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku, ke kiri atau ke kanan. Oke. Gitu ya, ke kiri atau ke kanan. Namun lagi-lagi tentunya dalam konteks pertanggungjawaban pidana harus dilihat konsep memaksa itu tujuannya apa. Oke. Gitu ya. Hal itu untuk menentukan apakah orang tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Jadi konsep unsur pertanggungjawaban pidana. Oke. Ya, demikian. Terima kasih. Ya. Kembali yang tadi tuh terkait ada larva, ada mau gunung meletus ya. Ketika ada warga luar yang masuk ya, tadi Kampung Nagrak ilustrasi ya.
ketika warga Nagrak itu melarang warga luar masuk, itu tadi kan jangan ke situ. Kamu kalau ke situ bahaya, kamu jangan ke situ. Kamu ngapain ke situ lagi? Udah berkali-kali dibilangin jangan ke situ, jangan ke situ. Itu apa masuk dalam kualifikasi memaksa? Silakan ahli bisa jelaskan. Ya, itu dalam kualifikasi memaksa. Namun tidak bisa diartikan di 335 ya. Hanya memaksa saja. Oke. Hanya memaksa saja. Nah, terkait tadi memaksa, terus yang warga luar ini masuk terus tetap dia memaksa daripada dia masuk dalam larva itu, terus dia tetap nyolot dan tidak ada reaksi yang positif. Itu apa ada maksud dalam kaitan masuk kualifikasi 335? Reaksi dari orang yang menanggapi arahan tersebut. Iya, jadi kan ada warga luar nih, warga kampung luar masuk. Ketika dia sudah dilarang sampai kita katakan sampai 3 kali 4 kali, tetap dia mengindahkan itu, tetap mau ke sana, mau ke itu lokasi yang berbahaya itu. Itu apakah bagian daripada masuk kualifikasi 335? Gimana menurut ahli? Oke. Jadi begini. Konstruksi di 335 tentunya harus dibedakan dari kondisi reaktif ya. Iya. Kondisi reaktif. Nah, dalam kondisi reaktif ini tentunya pelaku dalam hal ini tidak mengarah kepada saya akan mendapatkan keuntungan apa dari hal tersebut. Itu reaktif. Tapi kalau di dalam konstruksi 335 dia harus mendapatkan keuntungan. Gitu. Sebenarnya dalam konteks kalau dikaitkan dari pertanyaan pengacara ya sebelumnya terkait dengan 170 dan 335 tadi, pasal 335 itu sifatnya ultimum premedium. Ultimum premedium dan tidak mengkriminalisasi konflik yang sifatnya kecil, melainkan bisa diselesaikan dengan mediasi. Sebenarnya di 335 itu sifatnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta pemaksaan pengarahan orang tersebut itu bisa diajukan dalam ranah hukum pidana. Sebenarnya seperti itu dalam konflik seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dilanjutin oleh rekan kami. Oke, terima kasih. Izin melanjutkan majelis. Lanjut, silakan. Sedikit saja nih ahli. Ini terkait dengan ketentuan pasal 170 KUHP, ahli ya. Judul dari 170 ini kan pengeroyokan, betul ya? Unsurnya adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ya. Yang kami mau tanyakan adalah apakah dari para pelaku yang disangka, dituduh dan didakwa melakukan 170 ini harus ada punya niat yang sama? Benar. Harus ada niat. Harus ada niat dan kehendak yang sama. Niat dan kehendak yang sama. Dan peran kontribusi aktif saling menunjang. Kontribusi aktif saling menunjang. Saling menunjang untuk contoh. menentukan apa, melakukan apa, seperti apa. Oh, mudahnya terorganisir seperti itu. Terorganisir. Terorganisir. Ya, Oke. seperti itu. Lalu, bagaimana dalam hal spontanitas? Artinya tidak semua orang, pelaku yang disangka dan didakwa ini mempunyai kehendak dan niat yang sama seperti ahli jelaskan tadi. Apakah masih tetap bisa dipersalahkan melanggar 170? Oke. Jika sifatnya insidensial, tidak memiliki kehendak yang sama, tidak memiliki kontribusi yang aktif, tentunya tidak masuk di dalam 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu berbeda konteksnya. Jadi bisa saja para orang yang tadi Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya hanya berada di lokasi. Hanya kebetulan berada di lokasi. Hanya kebetulan berada di lokasi yang memang waktu dan tempatnya salah. Gitu. Orang yang benar di tempat yang salah gitu ya. Waktu dan tempat yang salah. Oh, baik. Lalu pertanyaan kami selanjutnya, apakah 170 ini delik formal atau material? Itu formil.
Formal. formil. Tetapi di dalam unsurnya sini kan ada yang dikatakan barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan. Yang saya mau tanyakan, yang kami mau tanyakan di sini adalah apa ini maksud kekerasan di dalam 170 ini? Fisik kah? Oke, kalau kita berbicara konteks material, tentunya dampaknya yang kita bicarakan. Mati, apakah Luka-luka? cacat, luka-luka itu material. Material. Oke, kalau formil perbuatan yang dilarang saja, gitu ya. Jadi konteksnya di sini kekerasan adalah bentuk kesinambungan dari unsur bersama-sama. Jadi mereka bersama-sama dengan sadar mempertontonkan di hadapan publik, gitu ya. Dengan sadar mempertontonkan di hadapan publik sebagai bentuk kekerasan. Jadi kekerasan yang secara sadar dipertontonkan kepada publik sebagai representatif bentuk kolektif gitu bahasanya. Seperti itu. Jadi apakah yang ahli maksud sini sekelompok orang melakukan kekerasan, melakukan pengeroyokan, ditonton oleh dengan maksud untuk mempertontonkan oleh betul begitu ya? Seperti itu. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Bagaimana kalau seluruh tanpa ada maksud mempertontonkan, apakah masih bisa dipersalahkan? Artinya semua khalayak yang ada di situ nggak ada penonton, ini semua dianggap terlibat. Ya tentunya tidak bisa 170 karena konstruksi unsur-unsurnya memang sedemikian rupa, gitu ya. Jadi kekerasan itu apa bahasanya tuh? Kekerasan tersebut memang dipertontonkan bahasanya. Jadi satu paket kekerasan tersebut dipertontonkan. Ya, kekerasan tersebut dipertontonkan. Entah dampak tujuannya adalah untuk intimidasi, menciptakan rasa takut, atau yang lain. Tujuannya seperti itu. Jadi kekerasan yang dipertontonkan dengan dilakukan oleh pelaku yang bersama-sama atau lebih dari satu. Seperti itu. Apakah dalam ini bisa dikatakan akibatnya tidak perlu? Akibat dari kekerasan tadi? Akibat dari kekerasan tersebut itu memiliki konstruksi yang berbeda di luar 170 ya. Tapi bisa menjadi unsur pemberat. Unsur pemberat dari penerapan 170. Gitu, seperti itu. Jadi intinya di 170 itu berkutat pada perbuatan apa, jenis perbuatan apa yang dilarang. Harus jelas. Harus jelas. Seperti itu. Perbuatan dan jenis perbuatan apa yang dilarang itu saja harus jelas. Nah, menurut ahli, perbuatan apa yang ahli jelaskan tadi yang harus jelas tadi itu? Pertama, kaitan antara kekerasan dengan upaya dipertontonkan di hadapan umum secara bersama-sama. Apa hubungan antara bersama-sama, tindakan kekerasan, dan dipertontonkan di hadapan umum? Gitu ya bahasanya. Jadi mereka ingin, kalau bahasa konteksnya begini, saya mau nyari panggung nih di hadapan umum dengan tindakan kekerasan yang saya lakukan bersama kelompok saya. Gitu loh konteksnya. Gitu. Seperti itu. Demikian. Bagaimana dengan unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan? Dengan tenaga, artinya kan ada tenaga yang dikeluarkan oleh para pelaku tadi bersama menggunakan kekerasan. Apakah nggak perlu akibat? Cukup untuk 170 itu cukup tenaga bersama untuk tujuan kekerasan saja. Untuk 170 akibat bisa dipermasalahkan tapi di pasal yang berbeda dan itu menjadi unsur pemberatan dari pasal 170. Seperti itu. Demikian. Ada dalam pasal berapa itu ahli mohon izin? Oke. Bisa dalam konteks menciptakan cacat atau kematian atau luka cacat permanen, itu nanti bisa dalam konteks yang berbeda. Tapi intinya di pasal 170 itu konstruksinya cukup tenaga bersama-sama saja. Tenaga bersama-sama. Kalau mereka tidak melakukan apa-apa, bagaimana? Cuma ya hawa rame-rame gitu aja. Ya tentu tidak masuk di dalam unsur 170. Tidak masuk 170. Karena 170 itu satu paket dengan tindakan kekerasan dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada 3 unsur di 170 dan salah satu unsur hilang maka tidak bisa digunakan 170-nya. Demikian.
Saya mau mengkonfirmasi lagi, seperti ahli telah sampaikan tadi. Harus ada niat dan kehendak dari orang yang melakukan pengeroyokan tadi, betul ya? Benar. Jika tidak ada, nggak bisa. Jika tidak ada, maka tidak bisa dikategorikan sebagai upaya bersama-sama dalam bentuk kekerasan. Jadi kekerasan itu tidak direncanakan secara berkelompok. Kan kalau di dalam 170 seperti itu, terorganisir. Seperti itu ya, terorganisir. Tapi kalau mereka melakukan itu sendiri-sendiri, itu beda konstruksinya. Seperti itu. Melakukannya sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri atau bersama-sama itu konstruksinya berbeda. Tetapi yang jelas dari para peserta tadi harus ada niat dan kehendak ya. Niat yang jelas, Niat yang jelas ya. niat yang jelas dan kesamaan kehendak untuk mencapai satu tujuan, serta ada pembagian peran kontribusi aktif saling menunjang yang jelas. Apa, melakukan apa, seperti apa, bagaimana. Gitu. Itu makanya di dalam konteks kasus yang seperti itu biasanya ada tokoh utama yang memprovokator, tokoh yang melakukan penganiayaan dan lain-lain. Itu seperti biasa di kasus seperti itu. Apakah fungsi-fungsi yang ahli jelaskan barusan itu harus jelas disebutkan di dalam Iya, harus jelas. dakwaannya? Harus jelas. Harus jelas ya? Harus jelas. Umpamanya A, provokator, B, korlap, terus apa seperti gitu? Iya, itu harus jelas untuk di 170 konstruksinya. Bagaimana jika tidak ada? Ya tentunya 170 kurang tepat di situ. Kurang tepat atau tidak terpenuhi? Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. 170 penerapannya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Betul. Baik. Dilanjutkan majelis. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Hakim yang mulia. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada saudara ahli. Berhubung ahli pidana yang dari jaksa penuntut umum tidak dihadirkan, maka saya akan masuk kepada BAP ahli dari BAP yang kami terima. Pertanyaannya, apakah saudara ahli sudah membaca BAP ahli dari perkara ini? Saya belum membaca. Saya belum membaca ya. Belum membaca. Baik. Saya mau menanyakan beberapa hal karena ini kan tebal sekali nih BAP ahlinya. Bahkan untuk keterangan berkaitan dengan kasus atau fakta ini hampir kurang lebih 13 halaman. Di luar norma ya. Yang pada pokoknya adalah terdakwa klien kami ini, 5 orang ini sudah terpenuhi pasal 368 KUHP, pasal 170 KUHP, dan pasal 335 KUHP, semuanya. Padahal posisi kasusnya berbeda-beda. Pertanyaan, apakah emang harus seperti itu? Kalau memang ahli pidana yang dihadirkan yang di dalam berkas perkara itu kemudian menyamakan terkait dengan ancaman pidananya. Bisa jelaskan, saudara ahli? Oke, terima kasih. Penggunaan pasal-pasal tersebut itu tidak bisa serta-merta ya Pak. Izin yang mulia, tidak bisa serta-merta. Karena dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang harus dicocokkan dengan bukti yang ada atau bukti lapangan yang terjadi. Dan bukti-bukti itu memang harus dimunculkan terkait peran kontribusi dari masing-masing pihak sehingga cocok dengan pasal-pasal yang dikenakan. Bagi ahli sendiri, ahli hanya menyatakan seperti ini. Terkait dengan penggunaan pasal-pasal tersebut untuk 2 kasus yang berbeda atau kasusnya sama, semisalnya, tentunya harus ada bukti-bukti yang memang mengarah pada unsur-unsur yang didakwakan atau unsur-unsur yang dikenakan di dalam pasal yang digunakan. Seperti itu. Ahli tidak mengatakan apakah benar atau tidak, tapi apakah unsur-unsur itu sudah ditunjang dengan bukti-bukti yang mengarah pada pasal-pasal yang dikenakan. Seperti itu. Baik. Jadi dengan demikian ahli itu boleh saja menyimpulkan sesuatu berdasarkan keterangan dari pihak penyidik ya? Selama bukti yang menunjang. Selama bukti yang menunjang. Selama bukti yang menunjang. Dan menunjang didukungnya keberadaan unsur-unsur di dalam pasal yang ada.
Iya, iya, oke. Kemudian apakah boleh seorang ahli diperkenankan untuk masuk kepada kasusnya, bukan kepada normanya saja, atau dua-duanya? Sepemahaman saya, kedudukan seorang ahli hanya berkutat di bidang keilmuannya saja. Kepada apa? Bidang keilmuannya saja. Bidang keilmuannya aja. Bidang keilmuan saja normatif sifatnya. Berdasarkan pemahaman bidang keilmuannya masing-masing. Kalau saya hukum pidana, maka saya tidak berbicara keuangan. Saya tidak berbicara ITE. Sementara kasus-kasus itu kan bisa jadi ada banyak unsur di dalamnya, ada ITE, keuangan dan lain-lain. Tapi bagi ahli pidana hanya fokus di dalam hukum pidana saja, penerapan norma dan unsur yang ada. Penerapan norma dan unsur yang ada ya. Walaupun di sini dikatakan semuanya terpenuhi pasal-pasal ini itu berdasarkan dari keterangan dari penyidik atau alat bukti yang dihadirkan. Nah, terkait dengan alat bukti ya, saudara ahli, ini kan ada beberapa alat bukti yang dihadirkan, misalnya bukti video ya. Apakah boleh bukti video itu dijadikan alat bukti sementara bukti video ini sumbernya tidak jelas? Bukan berdasarkan dari pelapor misalnya. Apakah itu bisa dijadikan alat bukti? Oke. Video pada prinsipnya bisa menjadi alat bukti jika langsung diterjemahkan oleh ahli. Gitu ya. Diterjemahkan oleh ahli terkait dengan keabsahan dan keaslian video tersebut. Seperti itu. Nah, terkait dengan konteks video itu diperoleh dari bukan yang berkepentingan, dari kedudukan video tersebut tentunya bukan menjadi alat bukti mutlak. Maksudnya tidak berada pada posisi utama dalam alat bukti. Ada saksi, ada ahli di situ. Dan tentunya video tersebut harus diterjemahkan seminimum mungkin oleh ahli terkait dengan hal tersebut. Demikian. Ahli yang dimaksud itu siapa, saudara ahli? Yang menerjemahkan video itu memang harus ada orang khusus atau hanya sekedar kita melihat video lalu disimpulkan seperti itu atau bagaimana? Iya, tentunya harus ada ahli khusus. Sepemahaman saya, ini pribadi ya, bukan sebagai ahli pribadi, itu digital forensik. Apakah ahli di bidang digital forensik itu wajib dimintakan keterangan dalam perkara pidana? Tentunya sebagai keilmuan yang beliau miliki, digital forensik itu akan memberikan gambaran berdasarkan keilmuannya. Apakah terjadi, intinya otentik. Intinya apakah video itu otentik atau tidak. Itu ahli yang bersangkutan yang bisa mengatakannya. Demikian. Jadi kalau sampai tidak dihadirkan atau tidak ada keterangan dari digital forensik, itu maka video itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Bukan bukti yang absolut. Bukan bukti yang absolut ya. Hanya penunjang saja. Hanya penunjang. Ya. Baik. Terkait dengan bentuk fisik, barang bukti fisik, apakah semua itu perlu dihadirkan dalam persidangan? Perlu. Perlu. Itu sebagai fakta. Kalau terkait dengan mobil, kendaraan, apakah perlu diperlihatkan, dihadirkan? Oke. Izin ya mulia. Kalau dari konstruksi 170 335 tentunya dua pasal ini kan arahnya ke kekerasan juga. Iya, gitu, kekerasan. Nah, kalimat kekerasan yang tadi ahli sampaikan, apa melakukan apa seperti apa, itu implementasi outputnya adalah bentuk fisik. Bentuk fisik. Bentuk fisik. Bentuk fisik itu bisa mengarah pada diri seseorang, baik luka dan lain-lain, tentunya ada visum. Iya. Gitu. Kalau bentuk fisik dari barang, tentunya untuk bisa mendapatkan gambaran objektif, hal itu harus ditunjukkan. Harus ditunjukkan. Sekalipun itu mobil ya, benda. Iya tentunya seperti itu. Untuk membuktikan apakah ada korelasi antara kekerasan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi. Jadi untuk membuktikan bahwa mobil penyok atau tidak itu memang harus diperlihatkan ya oleh para pihak baik dari. Kalau itu dipermasalahkan terkait dengan dampak yang terjadi. Baik. Seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah mobil itu harus di dalam keadaan seperti semula sampai proses putusan sidang pengadilan, atau pada saat setelah laporan polisi mobil itu langsung diperbaiki dan tidak terlihat bukti-bukti bekas itunya? Harus apa adanya. Harus apa adanya. Sebagaimana mobil itu terakhir mengalami peristiwa. Seperti itu, harus apa adanya.
Kalau dirubah misalnya sudah kinclong, udah rapi, didempul semua. Itu saya rasa itu tidak memenuhi itu kondisi yang dimaksudkan sebagai alat bukti yang menggambarkan peristiwa yang ada. Jadi artinya mobil itu harus dalam keadaan semula ya? Harus dalam keadaan semula yang menggambarkan terjadinya suatu peristiwa. Ya, menggambarkan Ya, terjadi misalnya suatu peristiwa. terjadi perusakan dan lain-lain. Nah, perusakan itu nanti akan dinilai di dalam kondisi dari barang yang menjadi pembicaraan kita ini. Seperti itu. Misalnya kaca rusak, pintu copot itu kan bisa menggambarkan eskalasi kekerasan yang seperti apa yang terjadi. Baik, baik. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, Demikian. terima kasih. Sekalipun ada bukti kwitansi, misalnya biayanya habis 5 juta gitu ya. Jadi nggak cukup itu ya? Nah, itu tidak absolut. Tidak absolut. Tidak memberikan gambaran yang komprehensif. Kalau menurut saya. Baik, Terima baik. kasih. Terus mengenai ahli ya. Ahli ini kan di dalam BAP memang ada surat berita acara penyumpahan. Sehingga dengan dasar itu ahli dari pihak penyidik tidak bisa dihadirkan oleh jaksa. Apakah itu tetap dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli di dalam persidangan? Oke. Pada prinsipnya bisa saja. Oke. Bisa saja seperti itu. Sekalipun hanya dibacakan. Bisa saja. Jadi artinya bisa dimungkinkan bahwa itu tetap bagian dari alat bukti keterangan ahli. Bisa. Tapi memang lebih kalau dari ukuran kami terkait lebih kuat itu dari keterangan langsung yang bersangkutan. Keterangan langsung yang bersangkutan itu yang lebih kuat. Baik, baik. Gitu. Jadi lebih kuat adalah keterangan ahli yang disampaikan langsung. Disampaikan langsung. Bahkan saya meskipun membawa legal opinion, saya tidak menyerahkan legal opinion kepada bapak-bapak untuk dibacakan kan, tapi saya langsung mengatakan langsung. Itu menimbulkan kekuatan dari kekuatan saksi ahli itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu kembali kepada pertimbangan dari majelis hakim nanti Ya, pada akhirnya. betul. Seperti itu. Apakah keterangan ahli itu dianggap sebagai alat bukti atau tidak ya? Ya, demikian. Baik, saudara ahli. Kemudian di dalam perkara ini kan ada dua terdakwa lain yang tidak dimasukkan dalam perkara ini, padahal sama kasusnya. Apakah itu dimungkinkan itu dipisah perkaranya atau seperti apa, saudara ahli? Apakah bisa diperkenankan seperti itu? Misalnya terdakwanya seharusnya ada 7, tapi yang dihadirkan dalam perkara ini 5, 2 ini nanti perkaranya nyusul. Apakah bisa seperti itu? Oke, ini masuk ke administratif ya. Baik, baik. Masuk ke dalam administratif. Sesuai dengan batasan pemahaman yang dimiliki oleh saya, Iya, jika peristiwa dan kondisinya sama, iya. peristiwa dan kondisinya sama tentunya harusnya menjadi satu kesatuan. Gitu, satu kesatuan. Namun hal tersebut juga tergantung dari, karena saya sendiri belum membaca BAP yang terjadi di dalam situ. Iya, iya, iya. Hanya saya sebatas mengatakan peristiwa dan kondisi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu merupakan subjek utama di dalam cerita kasus tersebut. Seperti itu. Baik. Ya, Oke. terima kasih. Cukup. Ya, terima kasih. Ada. Mohon izin. Ya, saudara ahli. Menurut ahli ya, dalam konteks perkara pidana, siapa yang wajib membuktikan? Silakan. Oke. Dalam konteks pembuktian tentunya jaksa penuntut umum. Jaksa ya. Jaksa penuntut umum. Nah, menurut ahli konsekuensinya apabila jaksa tidak bisa membuktikan, apa konsekuensinya? Oke. Terkait dengan konsekuensi pembuktian, jika menurut pendapat ahli dari pasal-pasal yang digunakan, itu memiliki banyak unsur yang digunakan, banyak unsur yang dilibatkan dari pasal-pasal yang digunakan. Izin, mohon maaf yang mulia. Oke. Terdapat unsur dan pasal-pasal yang digunakan. Pasal-pasal itu harus dibuktikan dengan bukti yang absolut, yang komprehensif, yang membuktikan suatu peristiwa sesuai dengan unsur yang digunakan. Andai kata unsur atau bukti tersebut lemah, maka pasal-pasal tersebut tidak bisa digunakan atau tidak relevan untuk digunakan. Oleh karena itu, maka pasal itu gugur.
Seharusnya seperti itu. Andai kata buktinya kurang kuat atau tidak menunjang dilakukannya atau diajukannya pasal tersebut. Demikian. Oke, artinya apabila jaksa tidak bisa membuktikan, gugur berarti ya? Ya. Oke. Demikian. Lanjut, kemudian dalam konteks pasal 170 KUHP lama, itu kan ada unsur mengenai menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Nah, pertanyaan kami, menurut ahli, dalam konteks kekerasan terhadap orang ini, apakah perlu adanya visum et repertum? Iya, tentunya seperti itu. Nah, apabila tidak ada, bagaimana menurut ahli? Oke. Konsep untuk membuktikan 170, kalau ahli mengatakan seperti ini. 170 itu memiliki konsekuensi 3 unsur-unsur yang harus dibuktikan. Apakah unsur dari terang-terangan sudah terbukti, unsur dari bersama-sama sudah terbukti, dan unsur dari kekerasan sudah terbukti. Untuk mengklaim terjadinya kekerasan, tentunya visum et repertum yang nanti akan menunjang apakah kekerasan itu terjadi atau tidak. Dan visum et repertum itu harus menghadirkan ahli yang memberitakan atau menceritakan terkait dengan gambaran visum et repertum tersebut. Gitu ya. Kalau misalnya dalam konteks visum et repertum itu tidak bisa dijelaskan atau visum et repertum itu tidak ada, tentunya unsur terjadinya kekerasan itu lemah. Seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Ya. Lanjut, menurut ahli, dalam konteks pasal 170 ini itu merupakan kekerasan fisik atau kekerasan verbal ya? Itu kekerasan sifatnya psikis dan fisik. Fisik dan psikis. Iya, karena intimidasi bersama-sama. Jadi publik melihat ada intimidasi kolektif bersama-sama. Itu satu. Sehingga terciptalah reaktif dari masyarakat yang melihatnya. Gitu ya. Kekerasan itu sifatnya fisik. Jadi konteks bersama-sama di hadapan publik itu sifatnya psikis yang mempengaruhi reaksi dari korbannya. Kekerasannya itu fisik. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Lanjut, tadi ahli mengatakan kalau kekerasan fisik itu dibuktikan dengan visum. Nah, apabila dengan psikis itu dibuktikan dengan apa menurut ahli? Oke. Untuk konteks kekerasan yang berdampak pada psikis, tentunya di dalam konteks hukum pidana belum secara jelas diatur ya, belum secara jelas diatur. Hanya saja konteks temuan kekerasan secara psikis itu akan berkontribusi apa terhadap impact dampak yang terjadi di dalamnya, di dalam kasus yang berjalan. Demikian. Hanya fisik yang tadi saya sampaikan terkait dengan visum et repertum. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih dari kami mau minta penegasan ahli ya. Artinya dalam konteks adanya kekerasan fisik itu memerlukan bukti visum et repertum ya? Ya, benar sekali. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, menurut pandangan ahli nih, mengenai bukti elektronik dalam konteks pidana itu seperti apa ya? Oke. Bukti elektronik kalau kita menggunakan konsep KUHP lama, ini kalau KUHP baru kan ada bukti elektronik ya. Meskipun di dalam KUHP baru ada dan KUHP lama tidak serta-merta menjelaskan itu, tentunya bukti itu bisa dikategorikan sebagai bukti. Namun tidak bisa serta-merta digunakan sebagai konteks pembuktian tanpa penerjemahan ahli khusus yang menjelaskan itu. Pertama, ahli yang tadi sampaikan digital forensik yang akan menceritakan apakah rekaman tersebut sifatnya asli atau tidak, atau pernah terjadi settingan atau tidak. Itu ya. Yang kedua, konsep video yang digambarkan tersebut bisa jadi tidak utuh dari awal terjadinya peristiwa hingga akhir terjadinya peristiwa. Kausalitas, apa, mengapa, dan akibatnya apa. Dan itu tentunya tidak utuh sehingga ahli digital forensik yang nanti akan memberikan penjelasan. Setidaknya apakah ini ahli atau memang ada kelanjutan atau ada settingan terkait dengan video yang digambarkan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Saudara ahli, beberapa pertanyaan sudah ditanyakan oleh senior-senior saya. Jadi saya izin sebentar mengecek dulu pertanyaan saya.
Ahli, tadi saya agak kurang jelas terkait dengan delik material ya. Bisa dijelaskan terlebih dahulu ahli, delik material itu apa? Oke. Jika kita berbicara terkait delik material, maka delik yang konteks dan gambarannya harus menciptakan akibat yang tidak diinginkan yang muncul secara nyata. Harus ada akibat. Harus ada akibat. Harus ada akibat ya. Tadi ahli menjelaskan 170 ini delik material apa formil? Formil. Oh, tapi di 170 ini ada akibat. Jadi formil apa material? Kekerasan itu perbuatan yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Tapi impact dari kekerasan misalnya cacat permanen, cacat tidak Nah, itu permanen, akibat, kan? itu akibat. Nah, berarti kan itu material. Apa gimana maksudnya? Saya kurang jelas. Padahal di KBBI cukup jelas bahwa kekerasan adalah, saya jelaskan, saya bacakan, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Itu definisi kekerasan menurut KBBI dan itu ada di 170 dan itu ada akibat gitu. Akibatnya terpisah. Akibatnya terpisah. Akibatnya terpisah gitu. Akibatnya terpisah. Di akibat itu nanti akan diatur yang berbeda. Baik dalam konteks pemberatan atau dalam konteks yang khusus, misalnya penganiayaan berencana, kematian, pembunuhan berencana. Demikian. Ahli bisa dijelaskan, apakah seorang ahli pidana bisa tidak orang seperti kita praktisi itu ya bisa membedakan ini pendapat pribadi atau pendapat hukum? Bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan. Bagaimana membedakannya? Pertama terkait dengan kualifikasi ahli. Satu, apakah yang bersangkutan memang mendalami keilmuannya? Bukan hanya guru besar, sebelum guru besar pun bisa menjadi ahli, tapi seberapa dalam yang bersangkutan mendalami keilmuannya? Bagaimana bisa melihat seberapa dalamnya? Dilihat dari hasil riset yang dia lakukan. Jika risetnya itu hanya berbicara pada satu bidang tentang perlindungan anak, apakah bisa berbicara dengan pidana yang lain? Konteksnya pemisahnya begini. Kalau misalnya bidang keilmuannya tidak secara eksplisit menjelaskan itu, tentunya belum akurat. Oleh karena itu tujuannya adalah dipertanyakan. Di dalam persidangan akan diuji oleh pengacara, oleh Bapak Hakim, oleh jaksa. Nah, itu akan diuji. Tapi dalam konteks struktur biasanya kami di dalam ilmu hukum itu dibagi 3. Hukum pidana, perdata, HTN. Selama yang bersangkutan memang mendalami keilmuan pidana, maka akan fokus ke pidana, tapi tidak akan berbicara HTN. Seperti itu. Apakah bisa dilihat dari pendapat itu dasarnya apa? Pendapat hukum seperti ahli yang sekarang ini memberikan pendapat, nafas atau ruh dari saudara ahli ini apa? Bisa nggak dari situ? Bisa. Dari teori hukum yang dipakai? Bisa dari situ? Bisa. Nah, menurut ahli 170 atau misalnya yang menyatakan bahwa 170 ada satu cekcok dan tidak ada akibat apapun, tidak ada akibat dari satu kekerasannya, itu disebut sebagai tindak pidana. Itu kira-kira teori hukum apa yang dipakai? Konteks teori hukum pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dan konsep teori pemidanaan. Dari? Teori pemidanaan. Pemidanaan. Dasarnya dari situ. Dasarnya dari situ. Nah, konteks pertanggungjawaban pidana, ketika orang-orang yang sebagaimana tadi dipertanyakan oleh senior-senior saya tadi, apakah itu masuk dalam teori itu? Bisa, masuk seperti itu. Masuk seperti itu. Artinya dia tidak melakukan apa-apa, tidak bersikap apa dan sebagainya tadi dijelaskan. Apakah dia bisa mengatakan bahwa dia adalah termasuk pelaku dari tindak pidana tersebut? Tolak ukurnya kalau misalnya menggunakan, izin yang mulia, tolak ukurnya apabila menggunakan konsep teori pertanggungjawaban pidana, itu tidak bisa serta-merta dikatakan andai kata tidak menggunakan 3 tolak ukur. Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Gitu ya, kemampuan bertanggung jawab, kecakapan otaknya, kondisi mentalnya. Dia orang dewasa bisa berkehendak atau tidak.
ingin melakukan atau tidak melakukan atau tidak, itu tolak ukurnya di situ. Kedua, kesalahan. Nah, kesalahan ini ada dolus, ada culpa, kesengajaan atau kelalaian. Ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Tidak ada alasan pemaaf itu biasanya perbuatan dilindungi oleh undang-undang. Contoh misalnya algojo eksekusi tindak pidana mati. Itu kan dilindungi oleh undang-undang. Nah, 3 tolak ukur itu yang akan menentukan apa kalimat yang keluar. Baik. Harus diacu dari 3 ini tolak Baik. ukur itu. Nah, yang ketiga bisa diulangi tolak ukur yang ketiga tadi ahli? Tidak ada alasan pemaaf. Pemaaf. Contohnya tadi algojo gitu ya. Nah, bagaimana dengan sifat melawan hukum? Sifat melawan hukum itu setahu saya ada sifat melawan hukum secara material, dan material itu ada 2. Ada suatu perbuatan yang tadi ada pemaaf, bahwa bisa dijelaskan ahli ya? Saya agak sedikit lupa itu. Oke. Ada alasan pemaaf, ada alasan pembenar. Gitu ya. Kalau konteks alasan pemaaf tersebut, perbuatan tersebut memang secara konteks hukum itu dilarang, tapi karena orang-orang tertentu jadi dimaafkan. Ya. Gitu ya. 1. Kedua, ada alasan konsep pembenar. Nah, alasan konsep pembenar bisa jadi dikategorikan sebagai upaya orang tersebut dalam hal melindungi diri sendiri dari reaksi atau ancaman yang besar yang mengarah kepada yang bersangkutan, dan itu sifatnya singkat, tidak direncanakan atau terkoordinir, tapi singkat. Ketika dia mengancam dirinya, baru dia bereaksi. Seperti itu. Ada pembenar dan Pemaaf. Oke. Ahli bisa jelaskan terkait dengan pasal 149 KUHP yang terbaru tentang hak imunitas ahli. Bisa ahli jelaskan? Oke. Ahli bawa KUHP-nya? Ada KUHP. Ada. Izin yang mulia, saya ambil KUHP. Oke. Ya, sudah. Silakan dibaca ahli. Oke. Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, korban adalah orang yang mengalami KUHP ahli. KUHP. KUHP. Mohon maaf. Oke. Pasal 149 ayat 1, advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam atau di luar pengadilan. Di dalam dan di luar pengadilan. Dalam dan di luar pengadilan. Nah, apabila saya adalah advokat, kemudian melakukan entah itu saya sih merasanya pembenaran gitu ya, pembenar sebagaimana tadi ahli sampaikan ya. Nah, apa tanggapan ahli, pendapat ahli? Oke. Dalam ayat 2 di sini disebutkan untuk kepentingan membelai klien di dalam ataupun di luar pengadilan ini memiliki dasar utama, yaitu ruhnya, Ya. surat tugas atau surat kuasa. Surat kuasa. Ya, itu harus diwujudkan terlebih dahulu. 1. Kedua, konsep itikat baik untuk kepentingan membela klien itu sesuai dengan rambu-rambu yang ada di Undang-Undang Advokat. Gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, selama hal itu masih berkutat di dalam satu kesatuan, tentunya itu masuk dalam kategori menjalankan perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Oke. Kemudian di pasal 151 KUHP, ahli izin untuk dibacakan. Oke.
Pasal 151 ayat 1, advokat wajib A. memberikan bantuan hukum, B. mematuhi kode etik profesi, C. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, dalam memberikan jasa hukum dan atau bantuan hukum, setiap advokat wajib menunjukkan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim di persidangan sesuai dengan tahap pemeriksaan. A. Surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa. B. Berita acara sumpah pengangkatan advokat atau identitas keanggotaan di dalam satu lembaga bantuan hukum. Demikian. Oke. Kemudian saya izin bacakan pasal 2 kode etik advokat, karena tadi di pasal 151 ada harus memegang teguh kode etik ya. Saya bacakan Pak Ketua. Pasal 2 kepribadian advokat. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Nah, ahli, ini banyak sekali dasar hukum terkait dengan advokat, gitu ya. Tapi dengan bukti yang sangat sederhana, itu pun tidak mutlak, bukti yang mutlak gitu ya, tapi bisa ditersangkakan. Kira-kira dasar hukum apa yang membuat si advokat ini tersangka? Bisa dijelaskan ahli? Kira-kira menurut ahli aja. Oke, saya dalam konteks ini saya tidak menggambarkan apa ya potensi bisa ditersangkakan. Tapi saya hanya menjelaskan begini. Selama yang bersangkutan menjalankan tugasnya yang tadi saya sampaikan ya. Dengan itikat baik. Dengan itikat baik dan ada surat surat kuasa dan menjalankan sesuai dengan rambu-rambu kode etik dan peraturan yang ada, itu undang-undang. Jadi dikategorikan advokat tersebut menjalankan perintah undang-undang. Nah, kembali lagi kepada unsur melawan hukum, ya, sifat melawan hukum yang tadi, sifat melawan hukum yang secara material, yang ahli tadi bilang ada pemaaf, ada pembenar, itu bisa dikaitkan ke situ. Bagaimana menurut ahli? Bisa. Seperti apa? Bisa. Dalam konteks yang saya gambarkan tadi, algojo eksekusi tindak pidana mati, itu menjalankan perintah undang-undang, gitu ya. Itu menjalankan perintah undang-undang. Tapi ada seseorang yang menjalankan perintah undang-undang. Tadi ahli menyatakan bahwa adanya hak imunitas, adanya kewajiban bantuan hukum, adanya menjalankan kuasa dengan itikat baik dan sebagainya, itu menjalankan undang-undang. Tapi ternyata ditersangkakan gitu. Ini landasan apa yang menjadi dasar berpikirnya? Saya mau cari tahu apa dasar hukumnya gitu. Seperti apa? Kira-kira menurut ahli apa? Jadi konteksnya begini, andai kata itu memang sesuai dengan rambu-rambu yang tadi disampaikan, itu dikategorikan sama, menjalankan perintah undang-undang. Andai kata dalam perbuatan yang dilakukan ternyata tidak berujung pada kode etik profesi, tidak didasari dari kuasa, dan lain-lain, tentunya itu akan menjadi masalah. Dan masalah itu sifatnya personal. Jadi kuncinya adalah adanya surat kuasa dan itikat baik. Surat kuasa, itikat baik, dan tindakan yang dilakukannya itu berdasarkan kode etik. Kode etik yang tadi saya sebutkan di pasal 2 kode etik. Kan seperti itu ya. Nah, tadi ahli sampaikan bahwa ahli yang diajukan oleh JPU dan penyidik adalah kurang lebih kira-kira menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Kan begitu? Apakah si advokat ini masuk dalam kategori pihak-pihak yang bisa dimintain pertanggungjawaban pidana? Selama masuk dalam kategori yang tadi kita sampaikan, tidak. Tidak. Menjalankan tugas itu sih. Menjalankan tugas. Dengan perintah undang-undang. Berarti jika dia mengatakan bahwa si advokat ini melakukan tindak pidana, berarti itu bukan pendapat
berdasarkan teori hukum. Betul. Betul. Berarti itu pendapat pribadi. Cukup, Pak Ketua. Demikian. Izin yang mulia menanyakan, tadi dikatakan bahwa kalau tidak salah ya ahli katakan untuk melakukan pembelaan itu kita dapat melakukan pembelaan itu berdasarkan dengan ancaman nyata. Ancaman nyata seperti apa yang dimaksud? Terima kasih, izin yang mulia. Terkait ancaman nyata, ini kategorinya yang mengancam nyawa, jiwa, raga, harta benda, gitu ya. Jadi ketika korban melakukan reaksi, itu pun harus setara dengan hal seperti itu. Itu yang mana kita sering berdebat di kasus yang terbaru, yang copet kemarin, kecelakaan itu di Sleman. Jadi konsepnya ancaman itu reaksi dari masyarakat itu harus setara. Reaksi dari masyarakat itu yang mengalami ancaman itu harus setara dari ancaman yang akan menimpanya. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Ancaman nyata itu yang nyata, maksudnya nyata sudah terjadi atau hanya kabar yang tersebar yang dimaksud ancaman nyatanya, yang memang real di depan mata, seperti ada orang sudah membawa pisau, ya kan? Atau ada orang yang hanya dengar kabar nanti kamu akan dibunuh. Ancaman yang seperti apa yang itu yang dimaksud ancaman nyata? Oke, konstruksi 49 itu ancaman itu harus real. Harus real. Harus real. Gitu, harus real. Baik. Itu dalam konstruksi pasal 49. Sehingga ancaman atau sehingga reaksi yang menjadi ukuran itu bisa diukur. Apakah reaksi itu setara dengan ancaman yang digunakan atau tidak? Baik. Terus lalu mohon izin ahli menjelaskan tentang konsep pembenar. Mohon izin dijelaskan. Oke. Dalam konteks pembenar dan pemaaf di sini. Pembenar itu memang perbuatan itu benar, gitu. Secara regulasi itu benar dan diatur dan dijamin oleh undang-undang selama orang tersebut memang memiliki kedudukan itu, gitu. Pemaaf perbuatannya salah, tapi karena satu hal jadi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bisa dijelaskan juga ahli tentang konsep pembelaan diri. Pembelaan diri itu ada turunannya atau memang ada yang lain-lainnya juga? Oke. Ada bela paksa, mungkin gitu ya maksudnya. Ada bela paksa yang sifatnya relatif, ada yang sifatnya not to excess melampaui batas. Nah, konteks yang sifatnya relatif, ancaman itu benar-benar harus real di hadapan yang bersangkutan sehingga dia bereaksi. Nah, hanya terkait dengan melampaui batas, itu biasanya korban melakukan tindakan yang memang secara kondisional kejiwaannya langsung terguncang sehingga reaksi yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu bahasanya melampaui batas. Melampaui batas. Contohnya misalnya begini, seorang wanita yang secara sendirian hendak dilakukan perbuatan yang tidak senonoh seperti itulah, diperkosa misalnya. Maka yang bersangkutan melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Emosional, psikis, dan kondisi kepanikan bercampur aduk jadi satu sehingga menciptakan suatu reaksi. Nah, reaksi itu bisa dikategorikan sebagai pembelaan yang melampaui batas. Permisi Bapak, yang di belakang tolong jangan foto-foto, udah diberikan kesempatan di awal persidangan tadi ya. Oh ya, nah, lanjut. Mungkin saya juga akan memberikan ilustrasi yang seperti contoh yang diberikan oleh ahli. Apabila ada seorang wanita yang ingin dilakukan pemerkosaan ya oleh seseorang, dan karena kejiwaan yang begitu instan dan hebat, dia melindungi diri dengan misalkan memukul hingga akhirnya pingsan terus menyebabkan kematian. Hal itu dibenarkan oleh undang-undang atau tidak? Selama ada korelasinya terkait dengan hal tersebut. Semisal begini,
Wanita ini memiliki pacar, gitu ya. Dia melihat hal seperti itu. Yang bereaksi pacarnya, bukan wanita ini. Nah, tentunya bukan dikatakan pembelaan diri yang melampaui batas atau nocturnal excess. Tentunya bukan seperti itu. Harus ada korelasinya, korelasi yang jelas dari ancaman yang dialami oleh korban. Ada indikator-indikator tersendiri yang memang kita bisa dikatakan bahwa pembelaan diri melampaui batas itu. Oke. Untuk relatif itu biasanya mengarah pada perbuatan pembelaan baik terhadap diri sendiri, jiwa raga, harta benda, gitu ya. Namun tidak memberikan dampak yang signifikan kepada pelaku yang melakukan itu. Dikarenakan ancamannya itu masih ada pilihan. Apakah yang bersangkutan bisa menghindar, bisa melawan dan lain-lain. Namun dalam konteks melampaui batas, yang bersangkutan memang dalam kondisi tidak berdaya. Dalam kondisi tidak berdaya, sangat tidak berdaya. Dan andai kata perlawanan yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu bukan perlawanan yang bahasanya terukur secara kehendak. Bahasa sederhananya itu membabi buta gitu. Tapi memang dampaknya fatal terhadap pelaku. Seperti itu. Namun harus dihubungkan apakah ini memiliki korelasi yang jelas atau tidak. Baik. Dari korban yang mengalami itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ahli. Lalu terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana. Tadi kan disebutkan bahwa ada kemampuan bertanggung jawab yang isinya itu kita mempunyai pilihan untuk melakukan atau tidak. Untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Ya kan? Untuk terhadap teori tersebut bisa dijelaskan lebih rinci Yang aspek pertanggungjawaban apa kemampuan bertanggung jawab, apakah itu bisa dikaitkan dengan tadi pembenaran, teori pembenaran yang kita dalam situasi kita masih memiliki pilihan bisa melakukan suatu tindak pidana atau mundur. Itu juga bisa dikaitkan dengan suatu pembenaran atau konteks 49 pembenaran itu harus dikaitkan. Apakah dia memiliki kondisi hubungan langsung dengan ancaman jiwa raga, harta benda, gitu ya. Oh, ya. Kalau tidak memiliki korelasi langsung terhadap hal tersebut, itu tentunya tidak bisa dikatakan 49. Oke, di dalam konteks pertanggungjawaban pidana, menentukan kehendak akan diukur dengan unsur-unsur yang ada di pasal 49. Oh, baik. Ada nggak korelasinya ya? Demikian, makasih. Kami cukup yang mulia. Oke, makasih. Oke ya, saudara ahli ya. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada beberapa yang perlu saya penegasan aja. Terkait dengan bahasa yang kekerasan ya. Kekerasan saudara tadi sempat menyatakan bahwa kekerasan itu harus dibuktikan dengan visum ya. Kalau tidak salah ingat, kalau tidak salah tangkap saya tadi. Nah, terkait dengan kekerasan juga mungkin bisa saudara sampaikan atau berikan penjelasan terkait dengan kekerasan fisik atau kekerasan psikis terkait dengan contoh mungkin. Oke. Ya. Terima kasih. Terkait dengan kekerasan fisik, tentunya konteks output darinya harus jelas dan konkret. Izin yang mulia. Oke, izin terkait dengan kekonkretan itu seperti apa untuk membuktikan kekerasan fisik dalam visum et repertum. Namun kekerasan psikis itu tidak serta-merta menciptakan output, tapi bisa mengarah pada reaksi pelaku atau reaksi korban. Reaksi korban. Kalau tidak salah saya agak lupa teorinya itu. Jadi dalam konteks kriminologi itu ada yang konteksnya korban itu bisa membuka peluang reaksi dari pelakunya gitu. Korban bisa membuka peluang untuk menciptakan serangan dari pelaku. Jadi bahasanya korban itu secara tidak langsung memprovokasi gitu. Memprovokasi padahal konteksnya seperti apa nanti dibuktikan gitu. Jadi untuk kekerasan psikis itu tidak serta-merta bisa digambarkan langsung di dalam visum et repertum. Namun dalam konteks tolak ukurnya adalah bagaimana reaksi korban yang bisa menciptakan kondisi memperkeruh keadaan. Nah, kondisi memperkeruh keadaan akan disambut oleh reaksi pelakunya. Reaksi pelakunya
Demikian yang mulia. Maksud saya begini, kalau misalkan terkait dengan kekerasan fisik dan psikis gitu loh. Kalau fisik kekerasan yang dilakukan menggunakan apa dan psikis dilakukan dengan cara bagaimana dan menggunakan apa gitu loh. Terima kasih. Izin yang mulia, mohon maaf. Ya. Oke, untuk fisik sebagaimana yang kita pahami tentunya bisa dilakukan dalam konteks fisik, baik secara tangan kosong ataupun benda tumpul. Selesai di situ. Untuk kekerasan psikis ini sifatnya agak sedikit perlu penerjemahan. Intinya apapun yang bisa menciptakan gangguan terkait dengan kondisi psikis kepada yang bersangkutan. Contoh di pasal 170. Bisa saja kebersamaan atau bersama-sama melakukan kekerasan tersebut bagi orang yang belum pernah melihat kekerasan yang bersama-sama itu merasa trauma. Sehingga membuat ketika ada potensi kekerasan berikutnya, walaupun info ataupun belum ada bukti kekerasan berikutnya, mereka sudah bereaksi. Bahasanya berjaga-jaga. Seperti itu, demikian. Mungkin kalau bisa saya ini kan mungkin kalau misalkan terkait dengan kekerasan secara verbal, bisa dikategorikan dalam termasuk dalam kekerasan yang dilakukan secara psikis yang bisa mengakibatkan bisa ya. Bisa. Walaupun tanpa menggunakan kekerasan, tanpa menggunakan kekuatan, dalam artian kekuatan tenaga gitu loh. Iya. Bisa yang mulia. Bisa ya, kalau cuma sekedar verbal. Bisa yang mulia. Bisa mengakibatkan terkait dengan terganggunya psikis seseorang bisa ya. Yang mulia. Oke. Kemudian hal itu juga bisa dihubungkan antara bisa juga ini kan dengan memaksa mungkin. Kan di 333 itu yang satunya 351 ya 335 ya. 335. Nah, 335. itu kan memaksa atau bahasa toh. Iya. Nah, terkait dengan memaksa itu bisa juga dipilah menjadi dua secara fisik maupun psikis. Bisa yang mulia. Bisa ya. Iya. Intinya bisa mengarahkan orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oke, ya. Nah, kemudian terkait dengan yang dipertontonkan, bahasanya dipertontonkan kalau tidak salah dengar saya tadi itu konotasi dari terang-terangan. Gitu ya. Terang-terangan. Jadi bahasa secara dengan terang-terangan secara bersama. Nah, bahasa terang-terangan itu dikonotasikan diartikan tadi dengan dipertontonkan. Ya, dipertontonkan itu juga dilatar belakangi dengan maksud. Kalau tidak salah tangkap saya tadi ya. Iya. Apakah maksud dari dipertontonkan dengan maksud itu pelaku harus mengumumkan terlebih dahulu kepada orang lain? Tidak ini loh perlu. saya begini baru ditonton orang atau bagaimana? Tidak perlu. Tapi reaksi tindakannya? Tindakannya akan dilihat orang lain begitu ya. Tindakannya Dan dia dilihat orang menyadari lain. Seperti itu ya. bahwasanya tindakan itu akan dilihat orang lain. Akan dilihat orang lain. Walaupun dia tidak punya maksud. Konteks bersama-sama itu Yang dipertontonkan dulu. Ya. Ya, itu terang-terangan di hadapan orang lain. Ya. Demikian. Jadi artinya tidak perlu nunggu dia tidak perlu nunggu dia mengumumkan. Betul. Artinya tindakannya melakukan perbuatan. Itu terang-terangan. Pada saat itu ada orang lain. Demikian. Dia tidak perlu menyampaikan ini loh saya begini gitu kan. Ya. Tidak perlu nunggu itu. Tapi yang Terang-terangan. penting pada saat dia melakukan perbuatan di situ ada orang lain Betul, dan ya. melihat. Betul ya mulia. Itu masuk dalam kategori dipertontonkan? Terang-terangan. Terang-terangan? Ya kan Terang-terangan. tadi terang-terangan toh konotasi Betul. saudara dipertontonkan. Betul, ya, Yang mulia. jadi pertanyaan selanjutnya sehingga saya agak sedikit bahasa dipertontonkannya itu Iya. gitu loh. Ya. Ya, seperti Oke. itu ya mulia. Nah, kemudian mungkin saya sedikit agak ini juga terkait dengan kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar ya, sehingga orang itu bisa dijatuhi pidana, gitu ya. Betul ya mulia. Nah, terkait dengan tiga tadi ya, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan itu dalam artian kesalahan yang dia lakukan gitu loh, Iya, bukan iya, kesalahan orang lain. Betul, ya, Kalau betul. dia tidak melakukan kesalahan, otomatis walaupun dia bisa bertanggung, dia tidak bisa dihukum, iya kan? Betul ya mulia. Walaupun dia ada kesalahan, toh, dan dia mampu bertanggung jawab, akan tetapi dia ada alasan pemaaf maupun alasan akan tetapi dia ada alasan pembenar, dia juga tidak bisa dihukum, Ya. iya kan? Benar ya mulia. Nah, sekarang saya masuk ke yang agak menggelitik sedikit terkait dengan keterangan saudara tadi untuk
yang melakukan tugas berdasarkan SOP dan juga berdasarkan surat tugas, melakukan satu tindakan berdasarkan surat tugas dan berdasarkan dengan SOP dan seterusnya tadi ya. Betul ya Mulia. Nah, kalau seandainya dalam melakukan satu perbuatan, walaupun mempunyai surat tugas dan mempunyai SOP, akan tetapi terkait dengan pelaksanaan itu terindikasi melanggar suatu tindak pidana, apakah tindakan itu bisa dikategorikan melaksanakan tugas juga? Dalam konteks ini sangat ketat ya Mulia dalam pengukurannya. Struktur administrasinya harus jelas apakah yang bersangkutan berwenang atau tidak melakukan itu untuk bisa dikategorikan menjalankan perintah, regulasi atau aturan. Demikian ya Mulia. Kita contohkan seperti polisi ya. Ya. Polisi dia menembak, dalam kondisi ini dia menembak seseorang yang sekiranya memang masuk dalam kategori dapat ditembak, dia mempunyai kewenangan di situ ya. Ya kan? Kalau misalnya orang lain walaupun dia dapat tugas, dapat ini, dia tidak mempunyai kewenangan untuk menembak, dia tidak bisa juga. Betul ya Mulia. Gitu ya. Betul, Contoh ya, seperti ya, mungkin di antara kawan-kawan ada yang punya senjata toh, dia nembak orang mati dalam kondisi bukan bela diri, ya secara otomatis dia akan dikenakan pertanggungjawaban juga. Ya kan, karena bukan kewenangannya untuk menembak seseorang. Gitu ya. Benar ya Mulia. Nah, kemudian juga terkait dengan ancaman ya, ancaman langsung di pasal 49 kalau tidak salah tadi ya. Ya gitu ya. Demikian. Saya lupa nih. Jadi terkait ancaman. Ancaman itu maksudnya ancaman langsung yang sesaat gitu, atau ancaman yang berlangsung, ya kan? Ancaman yang sebelumnya maksud yang dimaksud ancaman itu ancaman yang sesaat gitu kan, sehingga dia melakukan pembelaan diri, harta nyawa dan seterusnya tadi, ya kan, ancaman sesaat langsung gitu loh, atau ancaman yang berupa pengancaman atau bagaimana? Mungkin pendapat saudara? Oke, itu izin ya Mulia. Ancaman di dalam konstruksi pasal 49 itu benar-benar ancaman yang nyata dipahami oleh korbannya. Gitu ya Mulia, sehingga ya korbannya bereaksi atas ancaman tersebut. Dan ancaman tersebut itu harus mengarah pada misalnya ancaman terhadap fisik, jiwa raga, harta benda dan lain-lain atau yang berharga. Seperti itu ya Mulia. Apakah ancaman itu harus real terjadi baru dia melakukan reaksi, atau ancaman itu cuma sekedar ancaman, sebelum terjadi dia sudah bereaksi atau bagaimana? Harus real. Harus secara real. nyata. Asal nyata. Secara nyata. Jadi Di ancaman pasal itu secara 49 nyata harus terjadi nyata. baru dia ada reaksi, gitu ya. Kalau belum terjadi, belum terjadi dia bereaksi, itu tidak masuk konstruksi 49. Tidak bereaksi tapi tidak masuk dalam konstruksi 49. Oleh karena itu di dalam pasal 49 korban itu harus stop ketika ancaman itu selesai. Begitu ya. Ancaman itu selesai. Itu kalau ancamannya jalan, toh? Kalau ancaman itu jalan. Atau ancaman itu terlaksana. Betul ya kan? Kalau ancaman itu tidak terlaksana, secara otomatis tidak ada reaksi atau bagaimana? Kalau ancaman itu tidak ada, ya Mulia. Nah, artinya nggak terrealisasi gitu loh. Tidak terrealisasi. Tentu reaksi yang muncul di situ tidak tercover di pasal 49 Kitab Undang-Undang Pidana. Kan penegasan sedikit mungkin. Tambahan Pak Ada yang Ketua. Mau masih? Oke, silakan. Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tadi ahli menjelaskan tentang ada ancaman, kemudian korban bereaksi dan reaksinya harus setara. Begitu ya kira-kira Pak ahli ya. Nah, secara fakta bahwa ada sekelompok diancam, ya, diancam dan sudah didatangi. Terkait mungkin tidak dilaksanakan ancaman itu, tapi permulaannya sudah ada, ya. Kemudian adalah beberapa kelompok juga di dalam kelompok masyarakat itu menyuruh pulang dan sepakat dengan keterangan ahli tadi, setelah mereka berhenti untuk menyerang, berhenti pula para korban yang diancam.
Nah, apakah setelah ada ancaman penyerangan, ya, kemudian orang itu sudah datang berlima, apakah itu sudah termasuk permulaan? Oke. Konteks ancaman itu, izin yang mulia, konteks ancaman itu harus kita terjemahkan secara hati-hati dulu. Bagaimana korban bisa menganggap itu sebagai bentuk ancaman. Yang tadi kami sampaikan, ahli sampaikan, 49 itu harta benda jiwa raga. Ya. Harta benda jiwa raga. Ketika korban menilai bahwa bentuk intimidasi, misalnya ada historis gitu, ada historis sebelumnya. Beda cerita kalau nggak ada historis ya. Kalau misalnya sudah ada histori sebelumnya, tentunya konteks dari korban, pemahaman korban akan mengkorelasikan terkait dengan arahnya ke jiwa raga harta benda. Betul. Gitu kan? Jiwa raga harta benda. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam konteks jiwa raga harta benda, reaksi dari masyarakat tentunya akan dikategorikan harus mengukur dengan level dari ancaman itu sendiri. Apakah ancaman tersebut sifatnya eskalasinya sedang, berat, atau dan lain-lain. Hitungan dari pasal 49 harus menyeimbangkan antara respon dari korban ketika menilai ancaman yang muncul. Apakah reaksi korban berlebihan dari ancamannya? Apakah korban tetap melakukan reaksi sementara ancaman itu berhenti? Nah, itu akan diukur di pasal 49. Baik ya. Kemudian terkait dengan kekerasan psikis. Apakah kekerasan psikis bisa diukur dengan materi? Oke. Dalam konteks psikis itu kalau dikorelasikan dengan materi itu masuknya ranah perdata. Ranah perdata. Ranah perdata gitu. Kalau pidana itu harus secara Real. Nyata. Harus ya. secara real dan nyata. Dia patah tulang, patah tangan, patah leher, berapa biaya dan segala. Real. Harus real. Sementara psikis tidak real. Psikis butuh penerjemahan khusus. Penerjemahan khusus. Jadi dikategorikan masih ada proses ketika dia mau dikategorikan dampak langsung atau tidak. Apakah kerugian psikis, katakanlah kerugian psikis, kemudian dibawa ke ranah pidana dengan menggunakan pasal 170, apakah tepat? Tidak. Tidak tepat. Tidak tepat. Bawa ke perdata. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Demikian. Oke, cukup? Cukup. Pak Jaksa cukup? Oke, masih ada informasi lain yang mau dijelaskan? Demikian. Oke, ya kalau begitu terima kasih banyak. Sudah selesai, silakan saudara kembali ke belakang. Oke. Untuk saudara penasihat hukum, para terdakwa dan juga saudara penuntut umum, terkait dengan keterangan saksi ini silakan nanti tanggapi dan dituangkan dalam tuntutan dan pembelaan masing-masing, gitu ya. Oke, habis saksinya? Habis ya. Jadi nanti kita di hari sebagaimana yang kita sudah sepakati kemarin di hari ini hari Rabu ya? Rabu. Senin ya, terdakwa. Kamis besok. Besok. Ya, Rabu. Bisa besok ya, kita keterangan terdakwa ya. Siap? Kamis. Bisa? Jadi besok kita keterangan terdakwa, insya Allah nanti kalau nggak ada halangan, setelah keterangan terdakwa kita berikan kesempatan kepada saudara penuntut umum dan juga kepada saudara para terdakwa. Izin majelis. PH-nya, ya, silakan. Kalau bisa keterangan terdakwanya Senin majelis. Sekaligus ada perkara lain dari ini yang di sebelah. Begitu. Iya, karena untuk ngebon segala macamnya kan. Yuk malah tambah waktunya malah kejepit. Di sana lama, di sini lama nanti. Yang lain nggak kebagian. Ya, kalau ini kan sekalian juga kita biar efisien waktu gitu kan. Oke, baik. Gitu ya, Nggih? Baik, besok Oke. ya, Pak. Besok insyaallah. Nah. Begitu ya, saudara penuntut umum ya. Tolong diupayakan ya, seperti tadi cocok saya lihat tadi kita agak was-was juga kan dalam artian jam berapa kita lihat masih belum banyak orang nih. Akhirnya kita perkara lain selesai. Masih ada 3 sih. Izin Pak ini Ketua. tapi ini masih ini ya. Izin Pak Oke, Ketua. ya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa setelah pemeriksaan saksi ini kita mau mengajukan pernyataan penutup Pak Ketua. Apakah setelah keterangan terdakwa kan sebelum? Setelah keterangan terdakwa. Setelah ya. Ya, Baik. Jadi terima nanti kasih. kalau closing ceremony closing statement nanti silakan saudara penuntut umum dan saudara penasihat hukum atau terdakwa menyampaikan closing statementnya ya terkait dengan rangkaian semua
alat bukti yang sudah kita periksa di persidangan, mulai dari saksi-saksi kemarin, barang buktinya, sampai pada keterangan terdakwa. Begitu ya. Oke, jadi sidang tidak bisa kita lanjutkan, kita tunda sampai besok hari Kamis tanggal Kamis ya? 29. Besok hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 ya. Kita kembali bersidang di ruangan sini. Mudah-mudahan kita sehat semua ya, dengan acara pemeriksaan para terdakwa ya. Begitu. Demikian sidang selesai dan ditutup. Terima kasih. Oke. 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini pemeriksaan sidang agenda pemeriksaan ahli. Kami sangat menyayangkan ahli dari JPU tidak, tapi alhamdulillah terbukti sekarang bahwa ahli dari JPU dia telah mengkriminalisasi